Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali saya Gembala Sidang Jemaat Telitakum Sendawar bersama BPJ mengajak jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita masing-masing di rumah, mempersiapkan alat-alat komunikasi kita yang dapat menunjang ibadah kita bersama, dan marilah kita arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu saudara, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Ibadah yang akan kita laksanakan ini akan dipandu oleh perkawan, dan marilah kita mengarahkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah ini, dan kita semua dikuatkan, disegarkan kembali, dan berdoalah supaya dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa beribadah bersama-sama di gereja untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari-hari yang Tuhan beri untuk kita. Kita akan menyembah Tuhan bersama. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Engkau ada bersamaku. Pernah ku ragukan kasih
setiap musim ini. Dan Tuhan selalu memberkati kita. Engkau baik Tuhan, amat baik kehidupan kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Doa pembukaan oleh Bapak Gembala. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini, membawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami mohon urapan dan kuasa Tuhan mengurapi kami. Sebagai umat Tuhan, kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan hidup kami tidak ada artinya, dan tanpa Tuhan hidup kami tidak ada arah. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bentuklah kami, hati kami, agar kami bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hamba berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang pelayanan hari ini. Mari Tuhan urapi dan pakai mereka dengan kuasa, agar mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga umat Tuhan hari ini. Tolonglah setiap pribadi dan setiap keluarga di rumah masing-masing atau di mana saja berada untuk mengikuti ibadah ini. Mari Tuhan tolong lengkapi kami dengan kuasa-Mu, urapan yang baru. Dengan roh-Mu yang hidup itu, kami diberikan hati yang siap menyembah Tuhan hari ini. Oleh karena itu jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tinggalkan semua hal-hal yang merintangi hidup kita, dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan saja. Serta terimalah berkat Allah dalam ibadah ini. Dengan pertolongan Tuhan, hamba mohon turunlah berkat Tuhan atas kita semua dalam ibadah ini, agar kita boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kita sungguh dikuatkan dan menikmati janji-janji berkat Tuhan. Bapa
Hamba berdoa dan mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkah percaya. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja-Mu. Ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja-Mu. Pada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Engkau adalah Allah yang baik dan sempurna bagi kami. Kami boleh punya waktu saat ini untuk belajar dan merenungkan firman. Hamba mohon urapan dan kuasa dari Tuhan mengurapi hamba-Mu ini secara khusus. Karena hamba manusia yang terbatas, lemah, berdosa, dan hina adanya. Tanpa urapan dan kuasa dari Tuhan, hamba tidak dapat berkata-kata tentang firman Tuhan. Hamba membutuhkan urapan Tuhan saat ini. Urapilah hamba-Mu agar hamba dapat memperkatakan firman ini kepada umat Tuhan, dan mereka boleh mengerti dan menjadi pelaku dari firman ini. Engkau urapi juga umat-Mu Bapa, lengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Taruhlah hati-Mu di hati setiap umat-Mu hari ini. Mereka boleh mengerti pengajaran ini dan boleh menjadi pelaku firman. Semua alat dan fasilitas yang kami pakai ini Tuhan, urapilah dengan kuasa-Mu agar boleh menjadi saluran berkat, menjadi alat di tangan Tuhan hari ini. Kuasa iblis yang coba mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan singkirkan. Biarlah otoritas Allah yang Maha Kuasa, Roh Tuhan yang kudus itu yang berbicara, yang beracara selama pemberitaan ini. Bapa, hamba berdoa dan mohon urapan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus.
Pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan tidak pernah henti-hentinya menolong dan menyelamatkan kita, dan Tuhan melepaskan kita dari tantangan dan rintangan. Walaupun kita menghadapi situasi yang tidak baik, tetapi kita bisa melewati hari-hari kita dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita belajar dan merenungkan firman Tuhan yang pindah satu poin dari tema besar kita, yaitu menemukan pengharapan. Setelah kita menemukan pengharapan, kita memelihara persekutuan kita dengan Tuhan melalui persaat teduh. Kita telah berbicara tentang bagaimana memelihara hubungan dengan Tuhan di dalam saat teduh kita. Nah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan tentu terjalin dengan baik, dan kita butuh pemahaman bagaimana Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu menjadi manusia dan Dia datang kepada kita. Artinya Allah yang mencari kita. Kalau usaha manusia yang mencari Allah itu tidak mungkin berhasil. Karena tidak mungkin kita akan pergi ke surga menjumpai dan berjumpa dengan Allah sebelum Allah menyelesaikan, membereskan dosa kita. Itu sebabnya Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini mengalami penderitaan manusia dan menjalani hukuman bagi manusia dalam bentuk Dia datang kepada milik kepunyaannya. Ini hal yang harus kita pahami baik-baik pada hari ini. Kita membuka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Tapi saya membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema di bawah tema besar ini kita sudah berbicara tentang memelihara persekutuan dengan Tuhan. Dan selanjutnya kita akan melihat Yesus datang kepada kita sebagai milik kepunyaannya. Kita telah membahas ini, ada kalau tidak salah tema Natal nasional juga sudah berbicara tentang hal ini. Tetapi saya juga mau mengumpas ini untuk kita kembali, supaya kita tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, yang Maha Tinggi dan Maha Mulia itu, datang ke dalam dunia ini kepada milik kepunyaannya, yaitu kita. Itu sebabnya kita bisa memiliki persekutuan dengan Dia kembali. Sebelumnya manusia bisa bersekutu dengan Tuhan di Taman Eden. Karena dosa, manusia terputus, kehilangan kemuliaan Allah, dan Allah sendiri yang datang, dan kita bisa bersekutu dengan Dia. Itu sebabnya kita melakukan saat teduh untuk bersekutu dengan Dia. Kita melihat supaya kita memahami bahwa saat teduh kita efektif, dan karena Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awalnya kita manusia ini diciptakan oleh Allah segambar dengan Dia, menunjukkan bahwa kita adalah kepunyaannya, saudara. Kita ini memang kepunyaan Allah karena kita ini diciptakan segambar dengan Dia. Tetapi gambaran Allah yang sempurna itu sudah teracak-acak oleh dosa. Karena manusia gagal
mempertahankan status segambar dengan Allah itu karena dosa. Sehingga Allah berinisiatif datang kembali kepada kepunyaannya itu dengan mengosongkan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus. Karena tidak mungkin manusia bisa berjumpa dengan Allah. Agama lain mengajarkan manusia lah yang mencari Allah. Tetapi di dalam Alkitab menjelaskan Allah sendirilah yang datang mencari manusia itu. Datang kepada manusia itu. Karena dia berkuasa. Dia sanggup mengubah dirinya, menyederhanakan, dan menjadi hamba, dan bahkan mati di atas kayu salib. Dia mengerti dan memahami kondisi manusia. Sedangkan kalau manusia yang mencari Allah tidak mungkin, karena manusia yang berdosa mau berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa tidak mungkin. Itu sebabnya usaha manusia untuk mencari Allah semuanya sia-sia. Hanya Allah yang datang mencari manusia. Puji nama Tuhan. Dia lakukan itu semua untuk mengembalikan status manusia yang dari mulanya segambar dengan dirinya itu kembali. Sehingga gambar Allah yang teracak-acak pada diri kita itu sudah dibentuk kembali sehingga menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perlu kita pahami baik-baik dalam bagian ini. Apa yang dilakukan Allah ketika ia datang kepada milik kepunyaannya? Apa yang dilakukan Allah ketika dia datang kepada kita? Datang kepada manusia itu. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia berkepentingan datang? Sehingga apa yang dia lakukan? Ada dua yang saya mau katakan berdasarkan firman ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Allah ketika ia datang kepada milik kepunyaannya. Yang pertama, ia memberi kuasa kepada umatnya. Dia memberikan kuasa kepada kita. Ayat yang ke-12 berkata demikian. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi, untuk menerima kuasa itu tidak ada pilihan lain selain kita menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima dia jadi juru selamat kita secara pribadi. Apapun alasan tidak boleh dibantah. Terima Yesus itu Tuhan, terima dia jadi juru selamat kita. Maka engkau akan menerima kuasa. Nah, dalam bagian ini dia diberinya kuasa. Kita perlu menganalisa apa yang dikatakan diberinya kuasa. Apa yang dikatakan di sini diberinya? Edoken. Kata diberinya itu adalah edoken dari didomi. Artinya saudara, dari edoken itu adalah ia memberikan, ia mengizinkan, ia mempercayakan, ia mengenakan. Itu dari kata edoken itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kuasa yang dia berikannya kepada kita itu adalah exousia, itu kuasa. Kuasa yang dimaksudkan di sini kuasa yang kata yang digunakan untuk kuasa itu adalah exousia. Kuasa anaknya, kuasa kekuatan anaknya, hak anaknya, tugas anaknya. Itu yang diberikan Allah kepada kita. Sekali lagi, dia memberikan kuasa anaknya, kuasa Yesus Kristus itu. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Kuasa itu juga diberikan kepada kita. Kekuatan anaknya, kekuatan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian itu. Kekuatan itu juga yang menjadi jaminan bagi kita. Dan kita yang percaya kepadanya akan bangkit. Hak anaknya yang tunggal itu memiliki hak kuasa di sorga. Dan dia akan memerintah. Dan kita juga akan memerintah sebagai raja. Dan tugas anaknya menyelamatkan.
memberitakan kabar baik. Kita juga diberikan tugas untuk menyelamatkan dan memberitakan kabar baik. Bagaimana penerapan firman ini? Memberi kuasa kepada umatnya. Artinya Allah memberikan kuasa, kekuatan, tugas anaknya kepada orang percaya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya tidak hanya menerima anugerah begitu saja. Setelah kita percaya Yesus, sudah selesai tugas kita. Yang penting saya baik, yang penting saya setia, sudah cukup. Tidak. Kita diberikan kuasa, kita diberikan tugas. Itu sebabnya kita terlibat dalam pemberitaan Injil, terlibat dalam penuntasan amanat agung. Karena itu memang tugas yang diberikan kepada kita sebagai anaknya, sebagai orang percaya. Tidak ada yang pangku tangan di sini. Entah kita sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai warga jemaat, kita semua terlibat di dalam penuntasan amanat agung sebagai tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam melaksanakan tugas itu ada kuasa yang menyertai, ada berkat yang dijanjikan, investasi di kekekalan terkandung di dalamnya. Itu sebabnya tidak rugi kita terlibat di dalam hal ini. Memberi kuasa kepada umatnya artinya Allah mengizinkan orang percaya menggunakan kuasa, kekuatan, dan melaksanakan tugasnya. Tuhan mengizinkan kita menggunakan kuasanya. Itu sebabnya kita boleh mengusir iblis, mengusir kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas ini. Sesungguhnya saudara, semua orang percaya punya kekuatan untuk menuntaskan amanat agung. Semua orang percaya diberikan kekuatan untuk melewati tantangan hidup itu. Karena sesungguhnya firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam dunia ini tidak melebihi roh yang ada pada orang percaya. Roh yang ada pada orang percaya itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Luar biasa saudara. Gunakanlah kekuatan itu untuk melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Memberi kuasa kepada umatnya artinya Allah mempercayakan orang percaya memakai kuasa. Allah sudah mempercayakan kita untuk memakai kuasa itu, memakai kekuatan, melaksanakan tugas itu. Dalam melaksanakan tugas ada mahkota pahala yang disediakan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya tidak rugi. Jangan hanya sibuk mengurus hal-hal duniawi yang berhubungan dengan tubuh ini, karena tubuh ini akan kembali menjadi debu. Mari kita melakukan hal yang bernilai kekal dalam kehidupan kita semua. Memberi kuasa kepada umatnya artinya Allah telah mengenakan kuasa. Artinya Allah sudah mengenakan kuasa itu, kekuatan itu kepada orang percaya untuk melaksanakan tugas itu. Luar biasa. Itu sebabnya iblis takut kepada orang percaya. Hanya orang percaya yang tidak percaya yang takut kepada iblis. Tetapi orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Yesus tidak takut kepada iblis. Iblis sudah dikalahkan. Kemudian yang kedua, saudara, apa yang dilakukan Allah ketika ia datang kepada milik kepunyaannya? Yang pertama tadi, dia memberikan kuasa. Dia datang memberikan kuasa dan memberikan contoh bagaimana menggunakan kuasa itu, bagaimana menyelesaikan sesuatu dengan kuasa itu. Dan yang kedua, apa yang dilakukan? Ia menjadikan status kita menjadi anak Allah. Wow, luar biasa ini saudara. Karena Allah di dalam pribadi Yesus Kristus menjadikan status kita menjadi anak Allah. Kurang apa kalau status kita menjadi anak Allah? Ada manusia yang sangat sensitif dengar anak Allah dan tidak masuk akal menurut mereka, karena mereka belum memahaminya. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, kita diakui statusnya menjadi anak Allah. Kalau Allah Bapa kita, tentu Allah membela kita. Sebagaimana seorang ayah, itu sebabnya Yesus memberikan perbandingan. Kalau kamu manusia yang jahat saja,
bisa memberikan sesuatu yang baik kepada anakmu. Kalau anakmu meminta ikan, tidak mungkin kamu kasih ular. Kalau anakmu minta roti, tidak mungkin kasih batu. Kalau kamu yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Allah jauh melebihi kita. Itu sebabnya kita jangan takut. Allah bisa melakukan segala sesuatu sebagai Bapa yang membela anak. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Menjadi anak-anak Allah. Mengapa dia katakan menjadi anak-anak Allah? Karena itu banyak orang, siapa saja yang percaya kepada Yesus menjadi anak-anak Allah. Kata menjadi yang dikatakan di sini genestai, dari genoman. Untuk menjadi, untuk mencipta, untuk mengubah, untuk membenarkan, untuk memunculkan. Itu dia datang menjadikan. Artinya dia datang untuk menjadi, untuk menciptakan, untuk mengubah, untuk membenarkan, dan untuk memunculkan. Memunculkan apa? Anak Allah. Tekna dari kata teknon. Anak-anak Allah. Menjadikan kita, menciptakan kita, mengubah kita, membenarkan kita, memunculkan kita sebagai anak Allah. Wow, ini lengkap sekali. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan kita, untuk menciptakan kita, untuk mengubah kita, untuk membenarkan kita, dan untuk memunculkan kita sebagai anak Allah. Hebat, saudara. Sekarang posisi kita menjadi anak Allah saat ini. Itu sebabnya anak Allah itu tidak boleh bohong. Anak Allah itu tidak boleh kacau-kacau. Anak Allah itu tidak boleh bermalasan. Anak Allah itu tidak boleh tidak menyembah Tuhan. Anak Allah itu tidak boleh hidup murad-marid. Tidak ada arah dan tujuan. Mengapa? Karena kita ini anak Allah, anak raja. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sadarilah statusmu sekarang adalah anak Allah. Katakan kepada dirimu, aku ini anak Allah. Saya tidak boleh kacau. Katakan sekarang, saya ini adalah anak Allah dan tidak boleh kacau. Orang percaya tidak boleh ikut kacau-kacau. Karena kita adalah anak Allah. Anak Allah tidak boleh kacau. Apa penerapannya dalam hidup kita? Menjadi status orang percaya menjadi anak Allah artinya Kristus datang kepada kita untuk menjadi status orang percaya menjadi anak Allah. Jadi orang percaya, siapapun yang percaya kepada Yesus, statusnya menjadi anak Allah. Allah Bapanya itu luar biasa, saudara. Yang kedua, menjadi status orang percaya menjadi anak Allah artinya Kristus datang untuk menciptakan orang percaya menjadi anak Allah. Bukan kita yang ucuk-ucuk minta jadi anak Allah. Allah di dalam Yesus Kristus datang menciptakan kita menjadi anak Allah. Itu pekerjaan tangan Tuhan, itu sebabnya kita memenuhi standar dari anak Allah. Karena Yesus Kristus, Allah sendiri yang menjadikan kita anaknya. Luar biasa, saudara. Selanjutnya, Kristus datang untuk mengubah orang percaya menjadi anak Allah. Kalau manusia yang mengubah saya menjadi anak Allah, saya tidak percaya. Karena saya ini, model begini mau jadi anak Allah, pikiran yang kacau, perbuatan yang aneh-aneh, masa lalu yang tidak baik, mau jadi anak Allah dan orang mengaku itu tidak mungkin. Tetapi di sini Kristus datang untuk mengubah orang percaya menjadi anak Allah. Saya percaya dan yakin. Saudara juga harus percaya itu. Seburuk apapun perbuatanmu, seburuk apapun engkau masa lalu, Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk mengubah engkau menjadi anak Allah. Dan sekarang statusmu jelas dan jadi anak Allah. Yang selanjutnya, Kristus datang untuk membenarkan orang percaya menjadi anak Allah. Walaupun orang katakan, oh engkau itu bukan anak Allah, Allah sok dan lain sebagainya. Tapi kalau Yesus Kristus yang membenarkan kita menjadi anak Allah, siapa yang mau bantah? Kalau Yesus katakan, ada yang membantah, oh dia itu tidak layak menjadi anak Allah. Kalau Yesus katakan, kalau saya mau,
Siapa yang larang? Dia adalah anak Allah. Kalau Kristus bilang begitu, siapa yang bisa bantah? Iblis tidak bisa bantah, apalagi manusia. Itu sebabnya sebuah status yang sangat jelas. Itu sebabnya kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena kita dibenarkan menjadi anak Allah. Sekarang katakan kepada dirimu, sungguh benar, karena Kristus yang membenarkan saya menjadi anak Allah. Banggalah menjadi anak Allah. Jaga statusmu menjadi anak Allah. Jangan kacau-kacau. Selanjutnya Kristus datang untuk memunculkan orang percaya menjadi anak Allah. Siapapun yang mau membendung kita, siapapun yang mau menutup kita, menyembunyikan kita, kalau Kristus yang memunculkan kita, tidak ada yang bisa menutup kita. Itu sebabnya tidak usah kita ini repot-repot untuk mempromosi diri. Tidak usah kita repot-repot untuk membela diri. Karena bagaimanapun juga orang mau menutup kita, menenggelamkan kita, kalau Kristus yang memunculkan kita, semuanya akan terlihat jelas. Sama dengan Kristus. Bangsa Romawi, orang Yahudi menyalibkan Kristus dengan harapan kisah dan sejarah itu sudah ditutup. Kebangkitannya juga dibayar supaya penjaga itu jangan menceritakannya. Sekarang masih terlihat jelas diceritakan, cerita yang sangat menarik di dalam dunia ini. Itu sebabnya apapun kata orang tentang kita, kalau kita punya prinsip di dalam Kristus, punya keyakinan iman, tidak ada yang bisa menenggelamkan kita, saudara. Demikianlah kehidupan saya secara pribadi. Saya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Biar bagaimanapun kata orang, jangan kita ambil pusing. Kalau kita ambil pusing bisa jadi stres dan tekanan darah tinggi. Tetapi kalau kita, oh Tuhan yang berjanji memunculkan saya, tidak perlu kampanye, Tuhan sendiri yang memunculkan kita. Wow, luar biasa. Tuhan kita hebat dan ajaib. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, akhirnya saya menyimpulkan bagian firman ini. Kita sebagai orang percaya sungguh bersyukur kepada Allah, karena Dia berinisiatif untuk datang kepada kita, umat kepunyaannya, lewat pribadi Yesus Kristus. Dengan tujuan apa? Memberikan kuasa kepada kita. Sekarang kita sudah memiliki kuasa. Dia sudah mengizinkan kita menggunakan kuasanya. Dia membenarkan kita menggunakan kuasanya untuk memberitakan Injil, untuk hidup di dalam dunia ini, sehingga kita menjadi pemenang. Tujuan yang kedua, Dia datang. Dia menjadikan status kita menjadi anak Allah. Status yang tidak jelas itu sekarang sudah jadi jelas. Kita menjadi anak Allah. Oleh karena itu, mari kita jaga status ini. Hentikan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Dan mari kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dengan penuh keyakinan. Hidup benar. Karena hanya orang percaya yang dipercayakan untuk melakukan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa Yesus Kristus datang kepada milik kepunyaan, dan Dia memberikan sesuatu yang hebat bagi kita. Yang pertama, Dia memberikan kuasa kepada kita, dan Dia menjadikan status kita menjadi anak Allah. Sungguh jelas, saudara. Hiduplah memuliakan Tuhan. Hiduplah dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yakinlah Tuhan melindungi dan menjaga engkau. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami boleh belajar dari firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, bahwa Yesus datang kepada kami milik kepunyaan, memberikan kuasa kepada kami, menjadikan status kami menjadi anak Allah. Kini kami sungguh bangga menjadi anak Allah. Dan janji-janji Tuhan itu, pewaris kerajaan Allah itu,
Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada Yesus dan juga kepada kami sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan, hormat hanyalah bagi Tuhan Yesus. Dan kami semua diberkati Tuhan. Setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman hari ini, Engkau memberkati mereka. Hamba meneguhkan, memeteraikan firman ini ke dalam hati umat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hidup umat Tuhan diberkati Tuhan. Iman percaya mereka diberkati Tuhan. Dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba berdoa dan memberkati umat Tuhan. Serta memeteraikan firman ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan saudara sekalian. Yang boleh menjadi kekuatan dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita, boleh menguatkan kita senantiasa. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 302, Iring Maha Tuhan Saja. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat cuma oleh darah. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Aku hendak iring Tuhan. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian doa Yabes. Dan memeluk
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk menghampiri Tuhan di dalam doa kita. Marilah kita meluangkan waktu sejenak ini untuk sungguh-sungguh berdoa dan memohon pertolongan Tuhan di dalam syafaat kita, dan saya pimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu sekali lagi Bapa, membawa hati dan pikiran kami kepadamu. Namun kami menyadari diri kami manusia yang berdosa, kami manusia yang terbatas, lemah, dan hina adanya. Mari Tuhan, layakkan kami dengan darah-Mu yang sudah tertumpah di atas kayu salib itu, agar permohonan kami pagi hari ini sungguh-sungguh Tuhan jawab tepat pada waktunya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami baru saja belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh mempertemukan kami dengan pengharapan, dan sungguh-sungguh membuat kami mengenal Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus datang kepada kami sebagai milik kepunyaan. Urapi setiap hati dan pikiran, agar kami boleh menjadi pelaku dari firman ini Bapa. Demikian juga kami juga baru memberikan persembahan kami. Inilah persembahan umat-Mu Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Dan genapilah janji-janji-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Mereka yang mengembalikan 10% dari penghasilan mereka hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan mencurahkan berkat. Hidup mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Mereka yang mendukung pelayanan lewat persembahan sukarela dan juga persembahan rutin yang mereka berikan, baik yang memberikan untuk pembangunan, mendukung pelayanan penginjilan maupun misi, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Tuhan, agar persembahan ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dan umat-Mu yang memberikan persembahan diberkati sesuai dengan janji. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk keberadaan umat Tuhan hari ini. Kami masih belum bisa beribadah di gereja bersama-sama. Kami tetap mengharapkan pertolongan Tuhan berkarya dengan sempurna. Suatu saat kami akan kembali beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan memulihkan keadaan kami, memulihkan kondisi negara Republik Indonesia ini. Pandemi COVID-19 yang sedang mengganggu keberadaan dan ketentraman bangsa dan negara berdampak kepada kami gereja. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan batalkan, Tuhan beri penghadangan, supaya jangan lagi ini mengganggu kami dan segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia ini, Bapak Presiden Joko Widodo, Engkau urapi hamba-Mu ini dan semua menteri. Tuhan memberkati dan lengkapi mereka dengan hikmat, supaya mereka boleh mengatur dan memimpin negara ini untuk lebih maju lagi. Ada banyak orang yang iri dengki terhadap pemerintah. Kami tolak di dalam nama Yesus rancangan-rancangan jahat, niat-niat jahat yang mau menggagalkan pemerintahan. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah pemerintah sebagai wakil Allah boleh melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Orang percaya secara khusus kami berdoa memberkati, supaya kami sebagai orang percaya boleh menjadi teladan dalam kasih, dalam tingkah laku dan perbuatan kami. Kami boleh menjadi terang dan garam dunia, berfungsi sebagaimana mestinya kami. Tuhan, tolonglah kami umat Tuhan hari ini. Demikian juga ya Tuhan, hamba berdoa yang sakit, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan menjamah dan sembuhkan mereka yang sakit. Yang kekurangan Tuhan menyediakan kebutuhan yang cukup. Yang lemah Tuhan kuatkan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh anggota jemaat Tuhan, jemaat di Talitakum Sendawar ini, Tuhan memberkati dari orang tua, kakek nenek, perkarya perkawan, pemuda-pemudi, anak sekolah minggu, bahkan anak-anak kecil. Hamba berdoa dan mohon berkat Tuhan turun ke atas kami semua. Kami boleh menjadi pribadi yang tangguh. Janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan umat-Mu. Kami semua menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh terbatas adanya doa yang kami panjatkan, tetapi kami percaya Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus, dapat menyempurnakan doa kami. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu, serta pandanglah kepada Allah. Percaya dan yakinilah janji-janji Tuhan dalam kehidupanmu. Dengan otoritas Allah Tritunggal yang kudus, Allah yang esa, hamba mohon turunlah berkat dan rahmat Tuhan, sukacita damai sejahtera atas kita. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah pribadimu, diberkatilah usaha dan pekerjaan. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Bapa hamba memeteraikan berkat Tuhan ini atas umat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah ibadah kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan marilah kita tetap semangat, andalkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita sebagai pemenang, dan kita pewaris kerajaan Allah. Demikian ucapan salam dari kami, baik sebagai gembala maupun badan pengurus jemaat Talitakum Sendawar. Tuhan Yesus memberkati.